Ketua angkatannya siapa namanya? Belum hadir ya? Menjawab dok, Haikal Majid dok. Haikal. Oke. Haikal mana nih Haikal? Belum bangun. Hmm. Udah siap semua kuliah? Ya. Coba dibuka kameranya deh. Udah pada siap belum kuliah? Kalian semua jumlahnya berapa ya? Izin dok, 149 dari anak 21-nya dok. 149 ya. Yang hadir baru 102 nih. Pada kemana? Belum bangun? Baik. Sambil menunggu teman-temannya pada ngumpul, kita reminding sedikit ya tentang anatomi dan efloresensi ya. Masih ingat belum? Sudah terlihat belum ini? Terlihat nggak? Ya? Terlihat? Terlihat. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar penyakit kulit. Masih ingat kuliah ini? Lupa? Asal embriologi kulit itu ya asalnya dari ektoderm ya, mesoderm, epidermis itu dari ektoderm ya, sementara dermis dan subkutisnya itu berasal dari mesoderm. Kemudian kulit adalah pembungkus yang elastik pelindung, dia bukan organ terberat yang terluas ya sampai 15%. Rata-rata kulit tebalnya 1-2. Kemudian nah ini penampang kulit ya, kalian bisa lihat yang paling luar disebut dengan epidermis, lapisan berikutnya adalah dermis. Nah, epidermis sendiri itu dibagi-bagi lagi ya, kemudian kalian bisa lihat organ-organ yang ada dermis itu apa aja. Ini ada akar rambut ya, ini ada kelenjar minyak ya. Kelenjar minyak itu ada yang langsung bermuara di kulit, ada yang tidak ya, ada yang melalui akar rambut. Nah, ini juga ya kurang lebih sama. Ini bisa nih. Yang perlu saya stressing di sini adalah bila terjadi di sini kalian bisa lihat ya pembuluh darah. Pembuluh darah itu adanya di lapisan basal, lapisan paling bawah dari epidermis ya, stratum basal namanya. Nah di sini jadi bila terjadi perlukaan tidak mencapai ini, berarti tidak akan terjadi perdarahan atau tidak terjadi pengeluaran cairan kulit ya. Tapi bila melampaui ini, lapisan ini dia akan mengeluarkan cairan ya. Oke. Kemudian yang perlu saya ulang lagi sedikit itu adalah
Nah, fungsi kulit udah tahu semua ya. Tentang ini efloresensi ya. Saya perlu stressing sedikit. Efloresensi atau adalah suatu gambaran atau kelainan kulit pada atau selaput lendir yang dapat dinilai atau dilihat secara objektif. Ya, jadi ini sangat penting, kalian harus pahami betul karena bahasa efloresensi ini akan selalu kita gunakan sehari-hari di penyakit kulit dan kelamin. Jadi ini harga mati buat kalian, harus paham betul ya apa saja tentang efloresensi ini ya. Misalnya makula ya. Makula itu perubahan warna semata. Nah, ini makula. Makula itu adalah bercak ya, perubahan warna semata tanpa terjadi peninggian ya, tanpa terjadi penurunan ya, jadi hanya perubahan warna semata. Kemudian nah ini ya, hanya perubahan warna itu disebut dengan makula. Kemudian nah makula ya, papul. Papul ini adalah tonjolan di kulit ya, tonjolan di kulit yang ukurannya kecil, padat ya, yang kurang dari 1 cm, misalnya digigit nyamuk ya, seperti ini. Nah, itu disebut dengan papul ya. Kemudian nah ini papul semua ya, kalian bisa lihat. Nah, ini papul ya. Nah, kemudian bila penonjolan itu melebihi dari lebih besar daripada lebih dari 1 cm ya, disebut dengan plakat, atau membesarnya itu serempak ya. Jadi ukurannya itu mulai dari papul, setelah papul itu nodul dulu ya, setelah nodul plakat ya. Plakat itu 1 segmen ya, 1 segmen menonjol. Nah, ini adalah disebut dengan squama ya, squama atau sisik ya, squama atau sisik ya. Nah, ini nodul ya, lebih besar daripada papul tadi ya. Ini nodul ukurannya. Nah, ini ya, ini nodul. Nah, ini pustul ya, pustul atau vesikel yang berisi nanah. Nah, ini vesikel. Vesikel itu adalah lepuhan kulit yang berisi cairan jernih. Ya, misalnya pada cacar air ya, cacar air atau varicella. Nah, seperti itu vesikel. Atau kalian terbakar atau kena api misalnya ya, sambil rokok. Nah, bila dia berisi nanah disebut dengan pustul. Ya, bisa dia berisi nanah disebut dengan pustul. Nah, ini pustul. Nah, vesikel yang ukuran lebih besar disebut dengan bula. Ya, ini dia bula. Berisi cairan jernih, ukurannya lebih besar. Nah, ini tadi sisik atau squama. Squama itu ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar. Nah, krusta. Bila terjadi perlukaan pada kulit, kemudian keluar cairan kulit, misalnya ya, cairan kulit bisa berupa cairan serum atau darah, kemudian terjadi pembekuan, ya, itu disebut dengan krusta. Nah, ini krusta ya. Nah, ini visur, ya, pecah-pecah. Nah, ini urtika, udem setempat, ya, udem setempat. Kemudian ini kista ya, kista. Ini krusta tadi cairan kulit yang membeku ya. Nah, ini krusta semua ya. Nah, erosi. Nah, erosi ini bila terjadi perlukaan tidak mencapai stratum basale dan tidak mengeluarkan cairan kulit, itu disebut dengan erosi
Ya, misalnya kecakar, ya, tidak sampai berdarah, itu erosi. Tapi bila sampai berdarah atau mengeluarkan cairan, itu disebut dengan ekskoreasi. Ekskoreasi. Ya, ini sampai mengeluarkan. Nah, berarti perlukaan yang terjadi itu lebih dalam, mencapai stratum basale, di mana stratum basale itu tadi ada pembuluh darah, ujung-ujung daripada pembuluh darah. Nah, ini ulkus atau bahasa awamnya borok, ini adalah sesuatu hal disebut dengan diskontinuitas jaringan yang hilang. Ya, ada suatu coak gitu ya, atau nama awamnya borok. Nah, ini ya, ulkus. Nah, namun ada istilah disebut dengan scar, ya, bekas luka. Jadi bila seseorang terluka kemudian sembuh, sembuhnya tidak sempurna, menyisakan bekas, itu disebut dengan scar. Nah, scar ini bermacam-macam. Bila scar yang di atas ini disebut dengan hipertrofi, dia menonjol, ya. Bila ada kecenderungan untuk tumbuh seperti yang di bawahnya disebut dengan keloid. Bila dia turun, ya, bila dia turun disebut dengan hipotrofi scar, ini seperti ini yang di punggung, ya. Atau kalau dia turunnya dangkal seperti bekas jerawat, lubang-lubang, itu disebut dengan atrophik scar, ya. Nah, ini scar ini keloid, ya. Nah, kemudian bila kulit terjadi penebalan, ya, mirip-mirip kulit batang pohon, itu disebut dengan ligenifikasi. Oke, sampai di sini ini ilmu dasar dari kulit yang harus selalu diingat. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke materi berikutnya. Udah terlihat belum? Sudah terlihat? Menjawab sudah, Dok. Penyakit kulit tropis. Ya. Iya, Dok. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang juga jumlahnya sudah 130. Ya, jadi yang telat tadi ya mungkin ilmu dasarnya nggak kebagian. Ya, jadi lain kali jangan sampai telat lagi. Ya. Jadi penyakit kulit penyakit tropis, ya, untuk di bagian kulit dan kelamin sebenarnya sangat banyak, ya, namun yang bisa saya rangkumkan yang sehari-hari bisa kita temukan terutama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah penyakit skabies, ya. Penyakit skabies ini adalah salah satu penyakit yang disebut dengan golongan penyakit yang disebabkan oleh parasit, ya, skabies. Skabies ini sudah sangat populer di masyarakat awam kita, ya, terutama untuk anak-anak asrama, ya, atau anak-anak pesantren, ya. Nah, ini skabies sangat populer di mana sering mengenai sekelompok orang, ya, di mana komunitas atau sekelompok orang itu adalah hubungannya dekat, serumah atau sekamar, ya. Namun keluhannya sangat khas, gatal terutama pada malam hari, ya, disebabkan oleh Sarcoptes scabiei namanya. Nama lainnya sering disebut dengan gudik atau budukan atau gatal agogo. Ya, jadi skabies ini merupakan tungau kecil yang berbentuk opal, ya, punggungnya cembung, perutnya rata, mempunyai 8 kaki, translusen, berwarna putih, kotor, tidak bermata, ya. Dan ini bisa kita lihat pada kerokan kulit, ya. Jadi di lesi kulit kita bisa kerok, kemudian kita lihat di bawah mikroskop tungau tersebut, ya. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah kalau kalian nanti sudah koas atau kepanitraan,
menemukan kasus seperti ini, dan kasus ini sangat banyak ya. Kalian bisa melakukan kerokan kulit sendiri, kemudian kalian lakukan pemeriksaan mikroskopik sendiri sehingga bisa menemukan tungaunya tersebut atau parasitnya tersebut. Nah, penularannya ini melalui kontak kulit dengan kulit ya. Juga bisa disebabkan dengan hubungan erat, misalnya hubungan seksual juga bisa menular ya, sebab akan terjadi kontak yang erat tentunya ya dalam berhubungan seksual. Nah, ini patogenesisnya ya, terjadi perkawinan di kulit, kemudian tungau jantan mati, dapat walaupun dapat hidup beberapa hari, tungau betina menggali terowongan. Nah, pada saat menggali terowongan, disinilah dia akan timbul suatu rasa gatal yang hebat ya. Nah, kemudian meletakkan telurnya ya, kemudian menetas dalam 3-10 hari. Kemudian larvanya akan timbul, nimfa akan memberikan sensasi rasa gatal di kulit yang timbul terutama atau khas terutama pada malam hari ya. Namun karena ada rasa gatal yang hebat sehingga pasien sering menggaruk ya, akhirnya di kulit akan terlihat suatu adanya perlukaan di kulit berupa erosi ya. Tadi erosi masih ingat apa itu erosi? Ayo, apa erosi? Coba Namira, tadi erosi apa? Nah, terlambat ya? Hilangnya lapisan epidermis sampai stratum basal. Tidak mencapai stratum basal. Ya, jadi lecet aja. Terjadinya perlukaan kulit tidak mencapai lapisan basal. Di mana di lapisan basal itu ada pembuluh darah. Jadi hanya lecet. Nah, bagus ya. Berarti tadi Namira ikut ya. Oke. Kemudian terjadi ekskoriasi. Nah, kalau ekskoriasi apa? Ayo. Coba faksi. Apa ekskoriasi faksi? Ya, izin menjawab dok, hilangnya lapisan kulit yang lebih dalam sampai pars papilar. Iya, sehingga terjadi pengeluaran cairan kulit. Ya, bisa jadi serum, bisa jadi darah. Nah, serum dan darah ini bila terjadi keluar, dia akan mengering. Ya, mengering ya, itulah yang disebut dengan krusta. Oke. Nah, ini adalah cardinal sign ya dalam penegakan diagnosis penyakit skabies. Di mana satu adalah nocturnal pruritus atau gatal terutama pada malam hari. Ya. Kemudian mengenai sekelompok orang. Artinya sekelompok orang itu yang memang ada hubungan erat ya, misalnya serumah, kemudian sekamar, seasrama ya, di mana mereka saling berinteraksi, bisa jadi tidurnya berdekatan, pemakaian benda-benda pribadi bersama seperti handuk, bantal, kemudian baju dan segala macam. Nah, kemudian yang ketiga ditemukan adanya terowongan, ya, adanya terowongan di kulit. Kemudian yang keempat ditemukan adanya tungau, ya, tungau daripada skabies tadi. Oke. Predileksinya ya pada laki-laki memang bisa lesinya seluruh badan, begitupun dengan perempuan. Namun prediksi utamanya biasa tertimbul daerah-daerah skrotum, penis pada laki-laki. Sementara pada wanita bisa daerah mamai, ya, puting-puting segala macam. Nah, bisa timbul di situ berupa bentuknya seperti papul, ya, papul eritem, ya. Bila pasien menggaruk akan timbul juga erosi atau ekskoriasi. Nah, namun pada pemeriksaan penunjang ya kita bisa melakukan kerokan kulit untuk mencari atau menemukan tungaunya. Caranya ya ini ya, jadi kita mengerok ya, kita mencari dulu terowongannya. Ada nggak ya fotonya ya?
nggak ada fotonya ya. Nah ini. Jadi terowongannya kalian harus jangan membayangkan seperti terowongan Casablanca ya, yang meliuk-liuk panjang seperti itu. Dia hanya berpasang-pasangan seperti ini, ya, berpasang-pasangan. Jadi bisa jadi masuknya dari kanan, keluarnya di kiri sini. Kursor saya kelihatan ya? Ya, terlihat nggak kursor saya ini? Lihat, Dok. Lihat ya. Nah seperti ini. Ya, jadi lesinya hanya seperti ini. Ya. Nih. Ini lesi kulitnya yang berupa terowongan, ya. Nah, karena ada beberapa penyakit kulit yang mempunyai terowongan. Ya, salah satunya adalah skabies. Ya. Sampai mana tadi ini? Nah, itu kita bisa crop, kemudian kita taruh di gelas alas, kemudian kita tetesi cairan, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Ya. Komplikasi yang bisa timbul, apa itu komplikasi? Tahu apa itu komplikasi? Halo? Ayo. Sohramal, Siva, apa itu komplikasi? Izin, Dok, Pak masih sebut. Apa deh? Izin, Dok, keadaan seorang menderita penyakit atau kondisi lain dari penyakit yang dia dapat. Itu underlying disease. Nah, coba yang lain ada? Siapa ya? Alda. Nah, Alda lagi melamun nih. Apa Alda? Komplikasi? Komplikasi itu penyakit yang timbul karena efek dari penyakit. Itu efek samping. Oke, komplikasi itu adalah ya kelanjutan. Nah, ya sederhananya seperti itu, kelanjutan dari penyakit tersebut. Ya, kelanjutannya misalnya skabies. Karena digaruk-garuk, dia akan timbul iritasi, eksema. Ya, digaruk-garuk akhirnya luka terjadi celah di luka itu, walaupun itu hanya mikrolesi, akhirnya masuk kuman-kuman. Masuk kuman-kuman, kemudian kuman-kuman itu masuk ke dalam pembuluh limpa atau masuk pembuluh darah, akhirnya sampailah dia di ginjal, menyebabkan glomerulonefritis. Ya, begitupun di daerah kelamin karena sering digaruk-garuk akan timbul kemerahan. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian terapi pada penyakit ini yang harus kita edukasikan ke pasien adalah adanya fenomena pingpong. Artinya fenomena pingpong di mana bila satu orang dari komunitas tertentu terkena penyakit ini, mungkin sebaiknya satu komunitas itu diobati. Ya, sebab bila tidak, bila teman-teman yang lain terinfeksi juga, akhirnya si A yang tadinya berobat dan sembuh akan tertular lagi. Ya, jadi seperti fenomena pingpong. Ya. Ya, sebentar ya. Nah, baik, ya jadi ini fenomena pingpong ya, dan fenomena pingpong ini memang bukan hanya pada skabies ya, pada penyakit penyakit PMS menular seksual juga bisa terjadi fenomena pingpong ya. Kemudian terapi sistemik yang bisa kita berikan pada pasien skabies itu kita bisa berikan antihistamin ya. Tentunya antihistaminnya yang bersifat sedatif
Ya, perlu dipahami antihistamin itu ada dua, ada yang bersifat sedatif, ada yang bersifat non sedatif. Nah, yang sedatif itu dia bisa menembus beredar otak sehingga menimbulkan rasa mengantuk. Ya, namun yang non sedatif tidak menimbulkan rasa ngantuk. Nah, jadi sebagai dokter harus bijaksana dalam meresepkan obat ya pada orang-orang tertentu yang pekerjaannya perlu konsentrasi tinggi, ya mungkin sebaiknya jangan diberikan yang sedatif, ya jangan diberikan yang sedatif sebab sangat berbahaya, ya misalnya sopir, ya pilot, ya jangan diberikan yang sedatif, atau mahasiswa, ya sebab mahasiswa biasanya tanpa diberikan antihistamin pun sudah ngantuk, ya apalagi diberikan antihistamin sedatif, ya. Kemudian bila terjadi infeksi sekunder kita bisa berikan antibiotik, ya. Kemudian yang utama dari pengobatannya adalah kita bisa berikan ivermectin, tapi ini biasanya mahal, tapi yang first line-nya itu adalah permethrin, ya topikal. Ini permethrin 5%. Nah, namun cara aplikasinya itu punya kekhasan sendiri, ya di mana mengaplikasikannya itu dioleskan selama kurang lebih 10 jam. Ya, 10 jam. Jadi karena tungau ini beraktivitasnya pada malam hari, nah, jadi pengolesan atau aplikasi salep ini dioleskan sebelum malam hari. Ya, kalau saya biasanya saya anjurkan sebelum maghrib. Ya, jadi sebelum maghrib dioleskan mulai dari leher ke bawah, ya semuanya, ya leher ke bawah sampai kaki. Ya, baik itu sela-sela ketiak, sela paha, kelamin, sela-sela jari tangan, kaki, semuanya diolesin. Setelah itu didiamkan kurang lebih 10 jam. Nah, subuh boleh mandi, ya. Bagi yang muslim tetap wudhu seperti biasa sebelum sholat maghrib dengan isya, namun setelah sholat yang terpapar dengan air wudhu diolesin lagi. Dan pengolesan ini cukup 1 kali, ya cukup 1 kali dalam 1 minggu atau per 5 hari, ya. Oke, itu ininya, ya itu first line-nya. Namun ada modalitas terapi yang lain, ya. Nah, ini DD-nya. DD daripada penyakit ini adalah prurigo. Prurigo ini adalah alergi gigitan serangga. Kemudian yang kedua insect bite, ini adalah akibat gigitan serangga. Kemudian yang ketiga adalah folikulitis. Folikulitis ini adalah bisul, ya bisul pada kulit. Prognosisnya biasanya bagus, ya nah, seperti ini, ya ada terowongan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit yang kedua, cutaneous larva migrans. Dia merupakan kelainan kulit khas berupa peradangan berbentuk linier atau berkelok-kelok, menimbulkan dan progresif disebabkan oleh invasi larva cacing tambang yang berasal dari anjing dan kucing. Nah, ini sangat mudah ditegakkan diagnosisnya, ya. Sekali kalian melihat seumur hidup, insya Allah nggak bakalan lupa. Ini siklus hidup daripada cacing tersebut, ya. Nah, ini dia epidemiologinya, ya anak-anak, kemudian lebih sering pada laki-laki, ya. Kenapa? Karena lebih sering terpapar tanah biasanya laki-laki, ya. Karena hospesnya memang di tanah biasanya. Nah, seperti ini, ya. Ini kalian bisa lihat terowongannya, ya, terowongannya seperti ini. Nah. Ya, jadi telur atau kotoran anjing atau kucing yang terkontaminasi tanah atau sayuran menetas menjadi larva, ya. Kemudian larva masuk melalui penetrasi di kulit, ya, kemudian membentuk lepuhan yang gatal. Kemudian larva bermigrasi membentuk terowongan yang berkelok-kelok. Ya, kalian bisa lihat terowongannya berkelok-kelok. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini sangat mudah ditegakkan diagnosisnya.
Dan memang per anamnesis pasien yang datang berobat dengan penyakit seperti ini ada riwayat kontak dengan tanah biasanya. Apakah pasiennya habis outbound atau habis kerja bakti, ya, sehingga dapat tertular atau terpenetrasi daripada tungau ini. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gambaran klinis yang khas dari lesi kulit, ya. Itu didapatkan disertai dengan anamnesis, ya, disertai dengan anamnesis. Anamnesis tadi ada riwayat terpapar dengan tanah, kemudian di samping itu keluhannya juga sangat gatal, ya, dan yang paling dikeluhkan pasien adanya lesi terowongan di kulit yang semakin hari seakan-akan, bukan seakan-akan, dan memang ini menjalar, ya, akan terlihat menjalar. Nah, namun terapi yang bisa kita berikan yang medikamentosa bisa diberikan albendazol, ya, ini obat sangat murah, namun sangat sulit mendapatkannya. Saya heran, ya, setiap kali saya resepin pasti pasien mengeluh, ini susah sekali dok, padahal sangat murah. Namun ada cara praktis dalam penanganannya dengan kita melakukan menyemprotkan dengan kloretil, ya, dengan prinsipnya bedah beku. Ya, kloretil ini kalian pernah lihat, nah, sekarang lagi kejuaraan bola, ya, World Cup, di mana bila kalian melihat ada pasien atau ada pemain yang kram, dia biasanya disemprot dengan kloretil. Nah, seperti itu disemprot di terowongan di kulitnya tersebut. Kemudian dia akan membeku. Nah, dengan begitu harapannya si cacing tersebut akan mati. Ya. Namun penata laksanaan non medikamentosa kita anjurkan ke pasien untuk selalu menggunakan alas kaki bila keluar rumah atau akan terpapar dengan tanah, menggunakan sarung tangan, ya, atau menggunakan baju yang panjang, ya, sehingga tidak bersentuhan langsung. Nah, ini tadi patogenesisnya, larva menembus kulit tapi tidak mencapai pembuluh darah, ya, untungnya, ya, tidak mencapai pembuluh darah. Bisa dibayangkan kalau misalnya masuk di pembuluh darah seperti apa, dan menyebar di subkutis. Larva ini tinggal di kulit berjalan-jalan, ya, tanpa tujuan sepanjang dermoepidermal, ya, junction. Setelah beberapa jam atau hari akan timbul gejala di kulit, ya. Nah, pada saat berjalan-jalan inilah atau pada saat dia meletakkan sekretnya, disitulah dia akan terasa sangat gatal. Pada tempat masuk larva tampak bentuk berupa papul, ya, papul yang diikuti bentuk yang khas, yaitu lesi berbentuk linier atau berkelok-kelok, timbul dengan diameter 2-3 mm dan berwarna kemerahan. Lesi papul erythematosa menunjukkan bahwa larva telah berada di kulit selama beberapa jam atau hari, ya. Perkembangan selanjutnya, papul merah ini menjalar seperti benang berkelok-kelok polisiklik cerviginosa, menimbul dan membentuk terowongan, ya. Rasa gatal lebih hebat pada malam hari, ya, namun pagi dan siang juga gatal. Nah, seperti ini kalian bisa lihat, ya. Nah, seperti ini, ya, ya kan. Ada perbedaan lesi lama dan lesi baru. Lesi lama biasanya dia akan memudar warnanya, itu artinya cacingnya sudah berpindah tempat. Ya, misalnya yang seperti ini yang saya tunjuk, ya, ini cacingnya udah nggak ada di sini, ya. Jadi nanti pada saat kita akan melakukan penyemprotan, yang kita semprot yang ini, ya. Oke. Nah, untuk menilai keberhasilan terapi kita, ini tidak bertambah lagi, bahkan ada kecenderungan untuk berhenti dan timbul sisik-sisik di sana, ya, sisik-sisik. Terkadang kita bisa mengeluarkan cacing tersebut, ya, dengan pinset kita bisa jepit, kemudian akan terlihat cacing yang sudah mengering biasanya, ya, sudah mati, ya.
Predileksi utama pada penyakit ini adalah di tungkai, ya, di daerah plantar, di daerah tangan, kemudian di daerah anus, ya, ada beberapa pasien ya ditemukan di daerah anus, kemudian di bokong dan paha, bahkan saya pernah menemukan pasien berada di skrotum, ya. Bagian tubuh mana yang sering berkontak dengan larva, disitulah biasanya lesi kulitnya akan timbul, ya. Ya, misalnya saya punya pasien peranamnesis, tidak ada riwayat, ya, dia pekerja kantor, ya, nggak pernah bersentuhan dengan tanah, akhir-akhir ini nggak pernah outbound, terus timbul penyakit ini. Kemudian saya gali terus, ternyata pakaiannya, ya, pakaiannya itu dijemurnya di kebun, ya, mungkin pakaian tersebut terjatuh di tanah sehingga menempel larvanya, akhirnya yang nggak disetrika langsung dipakai, ya bisa juga menimbulkan seperti itu, ya. Nah ini tata laksana umumnya adalah menjaga kebersihan lingkungan terhadap reservoir larva. Khusus, ya, kita bisa berikan tionbendazol atau albendazol untuk oralnya. Kemudian kita bisa berikan kloretil untuk topikalnya, kita semprotkan kloretil, ya, atau krioterapi. Kemudian untuk rasa gatalnya kita bisa berikan antihistamin, ya, untuk menekan rasa gatal. Nah, penyakit berikutnya adalah pedikulosis, ya. Penyakit ini juga disebabkan oleh parasit, ya, dan ini juga bisa mengenai sekelompok, ya, sekelompok komunitas, baik itu seasrama, ya, atau sekamar atau serumah. Nah, pedikulosis ini adalah infeksi kulit atau rambut, ya, yang disebabkan oleh pediculus. Pediculus ini adalah golongan family Pediculae. Klasifikasi dari penyakit ini ada 3. Pediculosis capitis itu mengenai kepala, kemudian pediculosis corporis mengenai badan, kemudian pediculosis pubis mengenai pubis, ya, rambut di pubis. Nah, kita masuk dulu pediculosis capitis, ya. Nah, infeksi kulit dan rambut kepala yang disebabkan oleh Pediculus humanus varian capitis. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Disebabkan oleh Pediculus humanus yang mempunyai 2 mata dan 3 pasang kaki berwarna abu-abu, kemerahan serta menghisap darah, ya. Jadi ini bisa dilihat dengan mata telanjang, ya. Jadi dengan kita menggunakan sisir slit, ya, kita bisa lihat. Dan ini mudah untuk ditegakkan diagnosisnya, ya, sangat mudah. Patogenesis dari penyakit ini, ya, penularannya melalui perantara, ya, atau benda. Misalnya pemakaian sisir bersama, tutup kepala bersama, pakaian, ya. Nah, perlu diketahui pedikulosis ini atau pediculus humanis ini nggak terbang, ya. Jadi ada anggapan di masyarakat kita ini terbang, padahal tidak. Dia menempel di benda-benda pribadi yang digunakan bersama oleh penderita, ya. Misalnya pakai kerudung bersama, ya, ini bisa menularkan, atau tidur bareng, ya, sekasur, itu bisa menularkan. Pediculosis humanis ini menghisap darah, ya, kemudian liur dan kotorannya yang masuk ke dalam kulit itulah yang memberikan sensasi gatal. Gejala klinis yang timbul adalah gatal akibat garukan, ya, sehingga menimbulkan suatu erosi, ya, ekskoriasi, bahkan timbul suatu infeksi sekunder.
penunjang diagnosis ini ditemukan adanya telur ya yang berbentuk abu-abu mengkilat atau ditemukan kutunya. Ya, jadi itu cara menegakkan diagnosisnya. Temukan kutunya atau ditemukan telurnya. Ya. Tata laksana yang bisa kita berikan krim gamma benzen atau gamexan 1%. Ya. Kemudian ini biasanya dioleskan di rambut, ya. Jadi kalau memang banyak, idealnya dioleskan di malam hari, kemudian ditutup, ya. Besok paginya pasien disuruh untuk keramas. Kemudian non medikamentosa, anjurannya adalah menjaga kebersihan rambut, menghindari pemakaian bersama sisir, kerudung, topi, dan bantal. Benda-benda pribadi. Ya, jadi pemakaian bersama benda-benda pribadi tentunya ya. Sisir, ya, kemudian kerudung, topi, bantal, ya. Nah, itu hati-hati penggunaan itu secara bersama-sama ya. Mungkin kalian anak-anak kos suka ngumpul ya, tidur bareng, belajar rame-rame, kemudian lupa untuk kembali ke kamar masing-masing. Nah, salah satu yang terdapat pedikulosis akhirnya bisa menularkan teman-temannya yang lain ya. Tapi nggak usah khawatir, bila ada yang menderita seperti ini sangat mudah untuk diterapi. Ya, mudah-mudahan setelah kuliah ini kalian bisa mengobati diri kalian sendiri dulu ya. Bila memang nanti hasilnya belum maksimal, tidak adekuat, ya baru konsul ke dokter ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini kutunya apa namanya, telur-telurnya, kalian bisa lihat telurnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke penyakit berikutnya, varian yang kedua, disebut dengan pedikulosis corporis. Merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh pedikulosis humanus varian corporis. Etiologinya pedikulosis humanus betina, dia memiliki panjang 1,2 sampai 4,2 mm dan lebar setengah panjangnya. Jantan lebih kecil dibandingkan betina. Patogenesisnya penularan melalui perantara benda, ya, mirip-mirip dengan yang kapitis tadi, ya, benda-benda pribadi. Ya, kemudian pedikulosis humanus itu menghisap darah dan mengeluarkan liur dan kotoran yang masuk ke dalam kulit. Itulah yang memberikan sensasi sangat gatal. Gejala klinis yang timbul pada pedikulosis corporis ini adalah gatal, ya. Di samping itu akan ditemukan bekas-bekas garukan pada badan, ya, karena memang predileksinya atau hospesnya di badan. Pemeriksaan penunjang dalam penegakan diagnosis bisa ditemukan kutu atau telur pada serat kapas pakaian, ya. Jadi pada pakaian penderita kita bisa temukan ya kutu atau serat atau telurnya, ya. Tata laksana medikamentosa bisa diberikan krim gamexan 1%, dioleskan tipis-tipis di seluruh tubuh, didiamkan 24 jam, setelah itu pasien mandi. Ya. Nah, ini pasien ini sudah langkah ya, sudah jarang ya yang pada badan ini. Kenapa? Karena mungkin masyarakat kita sudah sadar betul akan perlunya mandi, ya. Mandi dengan mandi yang rutin menggunakan sabun, biasanya dengan begitu akan tercegah, ya. Sangat mudah dicegah. Beda dengan yang di kepala tadi, ya. Bila pasien
malas cuci rambut atau malas sampoan, akhirnya lebih mudah untuk timbul. Ya, non medikamentosa, kita menganjurkan ke pasien, ya, kita menganjurkan ke pasien untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian dan tidak menggunakan pakaian bersama. Ya, cuci baju dengan sabun cuci, air panas dan disetrika. Ya, jadi penting ya, disetrika itu penting. Ya, jangan menganggap udah dicuci nih. Nah, ya mungkin hati-hati yang laundry, ya, yang laundry kiloan yang memang higienisnya kurang terjaga, ya mungkin kalian harus selektif ya, jangan sampai tertular dari customer laundry kalian, ya. Jadi harus selektif betul ya memilih laundrynya. Kemudian penyakit berikutnya adalah pediculosis pubis, ya. Jadi ini merupakan infeksi rambut daerah pubis dan sekitarnya, ya, disebabkan oleh kutu betina lebih besar dibandingkan jantan, ya, dengan ukuran 1-2 mm, dapat dilihat oleh mata biasa dan sulit untuk dilepaskan karena kepala kutu masuk ke dalam muara folikel rambut. Nah, patogenesisnya penularan melalui kontak langsung, kutu menghisap darah sehingga mengeluarkan liur dan kotoran yang masuk ke dalam kulit yang memberikan sensasi gatal. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat. Ya. Ini bintik-bintik. Jadi kutunya masuk ke dalam folikel rambut. Ya. Gejala klinis yang timbul, gatal-gatal daerah pubis dan sekitarnya, bercak warna abu-abu kebiruan. Ya, ini ada istilah makula cerule. Ya, makula cerule ini salah satu petanda patognomonik pada pediculosis pubis. Makula cerule. Ya, ini dapat ditemukan black dot pada pakaian dalam dan putih. Pemeriksaan penunjang ditemukan telur atau kutu dewasa. Ya, tata laksana yang bisa diberikan dengan krim Gamexan 1%, dioleskan dan didiamkan selama 24 jam. Tata laksana non medikamentosa, biasanya kita menganjurkan pasien untuk cukur rambut genital, kemudian menjaga kebersihan, ya. Pakaian dalam dicuci dengan air panas dan disetrika. Pasangan seksual harus diperiksa dan jika perlu diobati. Ya, sebab ini bisa terjadi fenomena apa tadi? Masih ingat di awal fenomena apa? Mana Rohma? Rohma nggak kelihatan nih. Apa Rohma? Wah, Rohma nggak ada nih. Kamar mandi ya? Atau masih tidur? Olga deh. Apa Olga? Fenomena apa tadi? Di awal tadi saya udah jelaskan. Tata laksana pada penyakit yang pingpong bukan, Dok? Iya, fenomena pingpong. Ya, jadi pada penderita-penderita yang pasangannya, ya, pasangan seksualnya menderita ini, mungkin sebaiknya pasangan yang satunya lagi harus kita lakukan pemeriksaan, ya, sebab bila pasangannya tersebut positif juga, kemudian tidak dilakukan pengobatan sehingga akan menularkan lagi ke pasangan yang sudah disembuhkan tadi, ya. Ini yang disebut dengan fenomena pingpong. Sekarang kita masuk ke penyakit berikutnya. Ini adalah penyakit pyoderma.
Pioderma ini disebabkan oleh kuman, ya, atau bakteri. Ya, merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri gram positif pada lapisan kulit atau folikel rambut. Biologinya adalah kuman Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, faktor predisposisi penyakit ini adalah higien yang buruk, ya, menurunnya daya tahan tubuh, telah ada penyakit lain di kulit. Ini merupakan di daerah tropis dan musim panas, ya, musim panas membuat ini lebih mudah untuk timbul penyakit ini. Nah, klasifikasinya ada dua, pioderma primer dan pioderma sekunder. Ya, pioderma primer ini cukup banyak, ya, ada kurang lebih 13, ada impetigo, ya, impetigo juga ada varian lagi, kemudian folikulitis, ektima, karbunkel, ya, dan sebagainya sampai S4 atau Staphylococcal skin syndrome. Kemudian pioderma sekunder, dermatitis impetiginasa dan scabies impetiginata. Nah, sekarang kita masuk ke impetigo. Impetigo superficialis ini hanya terbatas pada epidermis. Ya, tadi di awal saya sudah memperlihatkan lapisan terkeluar daripada kulit kita itu adalah epidermis. Ya, epidermis. Yang terluar daripada epidermis disebut dengan stratum corneum. Ya. Nah, klasifikasi daripada impetigo ini ada yang disebut dengan impetigo crustosa. Yang kedua, impetigo bullosa dan impetigo neonatorum. Nah, sekarang kita bahas tentang impetigo crustosa. Ya, impetigo crustosa ini disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Ya, penyakit ini biasanya menyerang pada anak-anak. Nah, tempat predileksi di daerah wajah atau di sekitar lubang hidung dan mulut. Ya, nah, kenapa bisa timbul predileksi di sana? Karena umumnya kuman akan berkembang biak dari sekret daripada hidung, ya, biasanya per anamnesis yang ada riwayat ISPA sebelumnya, ya, jadi itulah makanya anak-anak yang sedang rinitis atau ISPA itu harus sering-sering dibersihkan, sebab bila tidak akan terjadi kolonisasi daripada kuman Streptococcus beta hemolyticus sehingga menimbulkan impetigo crustosa. Ya. Ya, seperti ini, ya. Ya. Kelainan kulit yang bisa timbul, ya, pada penyakit ini bisa ditemukan adanya eritema, ya, ini eritema, ya. Nah, ini eritema. Kemudian ada krusta, ini krusta semua, ya, ini krusta, ada ekskoriasi, dan ini madidans. Madidans itu basah, ya, madidans itu basah. Nah, ya, jadi ada erosi, ada ekskoriasi, ada masyarakat awam kita sering menyebut ini adalah cacar madu. Ya, ini cacar madu. Nah, jadi memang mirip-mirip madu, ya. Impetigo crustosa. Jadi di kulit itu banyak istilah awam cacar, ya, di penyakit kulit itu di awam kita itu banyak istilah cacar. Ada yang disebut dengan cacar air, ada yang disebut dengan cacar madu, ada yang disebut dengan cacar monyet, ada yang disebut dengan cacar api, ada yang disebut dengan cacar ular.
Ya, jadi bahasa-bahasa awam ini kalian sebaiknya tahu. Ya, jadi bila datang pasien datang mengeluh dengan penyakit tersebut, kalian akan mudah untuk menegakkan diagnosisnya. Ya. Ya. Diagnosis banding daripada penyakit ini adalah ektima. Ektima ini adalah penyakit pioderma juga, ya, yang performance-nya atau terlihat adanya krusta juga, ya, krusta. Nah, ya, krusta. Bila krusta ini diangkat akan menimbulkan suatu ulkus. Nah, itu perbedaannya. Pada ektima bila krusta ini diangkat akan menimbulkan suatu ulkus. Ya, itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang didede juga dengan varicella. Ya, kenapa varicella? Karena sebelum ini muncul, awalnya adalah vesikel dulu. Ya, adanya vesikel. Ada vesikel, kemudian karena dindingnya tipis sehingga pecah. Nah, ini masih ada vesikelnya sedikit ya, pecah sehingga menimbulkan suatu krusta. Nah, tata laksana yang bisa diberikan pada penyakit ini adalah menjaga kebersihan kulit. Ya, menjaga kebersihan kulit. Bagaimana cara melakukan kebersihan kulit? Ya, tentunya dengan mandi yang rutin, ya, mandi yang rutin, kemudian menggunakan sabun, ya, menggunakan sabun yang tepat tentunya ya, yang tepat sesuai dengan pH kulit, ya. Sebab di masyarakat kita banyak menganggap gatal itu bisa diobati dengan sabun. Ya, akhirnya pasien menggunakan sabun-sabun antiseptik. Ya, sabun-sabun antiseptik. Nah, sabun-sabun antiseptik ini juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena sabun antiseptik ini memang ada kecenderungan untuk mematikan kuman. Satu, yang kedua, dia juga membuat kulit jadi kering. Ya, jadi dia membuat kulit jadi kering sehingga menimbulkan makin gatal. Dengan kulit yang kering akan memberikan sensasi gatal oleh pasien, akhirnya digaruk. Ya, jadi tetap kita harus mengedepankan penegakan diagnosis yang tepat. Ya, bila memang gatalnya itu disebabkan oleh infeksi bakteri, ya mungkin tepatlah kita menggunakan sabun antiseptik. Ya, namun bila gatalnya atau peradangan di kulit itu penyebabnya bukan karena infeksi bakteri, ya kurang tepat kita menggunakan sabun antiseptik. Ya, paham ya? Ya. Memang di kulit itu sangat banyak keluhan yang sama namun diagnosis berbeda. Ya, saya kasih contoh misalnya pada infeksi bakteri, ya dia akan mengeluh gatal. Ya. Infeksi jamur mengeluh juga gatal. Infeksi virus mengeluh juga gatal. Alergi mengeluh juga gatal. Ya, jadi disinilah kita dituntut sebagai klinisi atau nakes atau dokter untuk bisa menegakkan diagnosis dengan tepat. Ya, sebab salah diagnosis otomatis salah tata laksana. Akhirnya pasiennya tidak sembuh. Ya. Nah, di sini kita dituntut kecermatan. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosis? Ya, tentunya melalui anamnesis. Ya. Nah, faktor utama yang harus dipenuhi untuk melakukan anamnesis, kita harus paham patogenesis penyakitnya. Ya, kita harus paham patogenesis penyakitnya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, itu cara menegakkan diagnosis. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Tata laksananya. Nah, krusta bisa dicuci dengan H2O, ya, lalu diberikan salep antibiotik. Nah,
Lihat ya, karena ini penyebabnya adalah kuman atau bakteri ya, obatnya adalah antibiotik. Ya, bila lesinya banyak, kita bisa berikan antibiotik sistemik oral. Ya, bila lesinya sedikit, kita bisa terapi dengan antibiotik topikal. Nah, yang seperti ini ya, ini antibiotik topikal. Nah, antibiotik topikal. Nah, namun yang seperti ini, nah kira-kira yang begini ada yang tahu nggak kira-kira tata laksananya yang seperti ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kira-kira? Coba. Nur Haida Rasid. Mana Nur Haida? Udah lama nih nggak kelihatan nih Nur Haida nih. Nur Haida. Wah, di kamar mandi nih kayaknya. Apa masih tidur? Ada yang tahu nggak yang lain nih? Kira-kira dalam kondisi begini, ini kan lesinya madidans ya. Madidans itu basah. Kira-kira terapinya bagaimana ya? Coba Anissa Suki. Wah, ada yang tahu nih. Coba ini. Salsabila Diva. Wah, nggak ada juga nih. Izin dok, diberi salep antibiotik. Bagus. Siapa yang jawab ini? Salsabila Diva. Oke. Ya, bagus. Jadi, memang betul. Karena ini penyebabnya adalah bakteri, jadi kita berikan salep antibiotik. Ya, salep antibiotik. Namun, ini yang harus kalian ingat ya. Prinsip pengobatan di kulit, basah dengan basah. Kering dengan kering. Ya, ingat ya. Karena ini basah, jadi kita harus kompres dulu. Kita harus dulu dengan cairan antiseptik. Contohnya NaCl, Evanol, atau PK. Nanti kalau ini sudah kering semua, baru boleh pakai salep. Nah, itu diingat ya, jangan dilupakan. Nah, jadi prinsip pengobatan di kulit kering dengan kering langsung pakai salep. Ya, jangan coba-coba yang asal begini kalian kasih salep, nggak bakalan sembuh, melebar. Ini jangan-jangan pasien ini sudah diberikan salep nih, malah makin melebar nih. Ya, saya bisa ilustrasikan bila ada tanah, ya, tanah permukaannya basah. Kemudian kita akan memberikan salep, memasukkan salep ke dalam tanah tersebut. Bisa masuk nggak kira-kira salep itu bila ada basah di tanah itu? Tentunya nggak bakalan bisa, ya ada malah makin melebar, kita malah menambah becek. Ya, jadi ini harus dikeringkan dulu. Nah, cara mengeringkannya ya kita kompres. Ya, nah, larutan kompres antiseptik, contohnya NaCl, cairan infus, betadine, atau Rivanol, atau PK. Ya, oke. Baik, kita lanjut lagi dengan impetigo bullosa atau nama lainnya impetigo vesicobulosa atau nama awamnya cacar monyet. Nah, tapi bukan cacar monyet yang lagi viral sekarang yang disebabkan oleh virus ya. Ini yang disebabkan oleh bakteri. Ya. Ini penyebabnya adalah Staphylococcus aureus. Ya, ini bisa mengenai pada anak-anak dan dewasa. Predileksinya daerah ketiak, dada dan punggung, sering bersama-sama dengan miliaria. Ya, miliaria ini adalah kelainan kulit
di mana adanya sumbatan kelenjar keringat sehingga menimbulkan lepuhan di kulit. Ya, jadi dia juga melepuh, menggelembung. Ya, tapi ini disebabkan oleh sumbatan kelenjar keringat dan miliaria. Ya, namun IMP3 vesiculosa disebabkan oleh infeksi daripada Staphylococcus aureus. Nah, gejala klinis yang timbul pada IMP3 vesiculosa ini adalah ada gejala eritema, gula, dan gula hipopion. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini gulanya. Nah, dan pasien yang seperti ini karena dindingnya sedikit tebal dibandingkan dengan IMP3 crustosa tadi, sehingga datang berobat biasanya masih utuh nih, masih ada yang menggelembung seperti ini, menggantung-gantung ya, sehingga sangat mudah untuk ditegakkan diagnosisnya ya. Memang saya nggak tahu ya spesies monyet yang menggantung-gantung seperti ini, melepuh-melepuh. Memang ada ya si amang ya, mungkin kalau dia teriak-teriak gitu. Nah, mungkin kalau lagi makan itu sampai lehernya menggelembung ya, mirip-mirip seperti itulah. Makanya disebut dengan awam sering mengatakan cacar monyet ya. Nah, bila vesikel tersebut pecah akan menimbulkan gejala seperti ini. Ya, akan menimbulkan gejala seperti ini. Nah, ini disebut dengan krusta. Nah, yang seperti ini terapinya karena sudah kering ya kita berikan salep antibiotik. Nah, namun yang masih basah ya kita kompres. Namun yang masih utuh apa yang kita lakukan? Nah, yang masih utuh sebisa mungkin kita pertahankan dengan memberikan bedak. Ya, kenapa kita pertahankan? Sebab bila terjadi pecah seperti ini, yang di atas ini atau di bawah ini, nah ini kan kulitnya udah nggak intak, artinya tidak utuh. Kalau kulit tidak utuh, itu berarti tidak ada barrier, barriernya rendah. Jadi ada benda asing atau ada organisme itu dengan mudahnya untuk masuk nih. Ya, karena pertahanan tubuhnya sudah nggak utuh. Jadi Allah itu sudah menciptakan kulit kita sempurna, ya sangat sempurna. Dengan adanya kulit ari yang paling luar, epidermis, sehingga itu merupakan barrier paling terluar yang memproteksi dari dunia luar. Ya, baik itu kuman, ya atau benda-benda asing. Ya, bila kulit yang ini ketempelan kuman, itu nggak serta-merta bisa masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau ini yang ketempelan kuman, nah ini sudah merupakan lorong masuknya, ya lorong masuknya kuman. Dengan lorong masuk kuman begini, ini bisa menimbulkan masalah baru lagi. Ya, kita ketahui bersama di kulit kita ini ada yang disebut dengan flora normal. Ya, flora normal itu adalah kuman baik yang ada atau memang komensal di kulit kita. Ini ada. Tapi bila flora normal ini bermigrasi ke dalam, berpindah tempat, nah dia akan jadi patologis. Nah, itu harus kalian pahami ya. Itulah makanya kita selalu menganjurkan pasien untuk tidak menggaruk. Sebab menggaruk itu dapat menyebabkan perlukaan di kulit. Ya, dapat menyebabkan perlukaan di kulit. Nah, mirip-mirip seperti ini. Vesikelnya pecah, akhirnya proteksinya jadi berkurang. Nah, ini harus cepat-cepat dikasih antibiotik. Kalau perlu diberikan antibiotik sistemik juga, bukan hanya topikal. Ya. Nah, diagnosis banding pada penyakit cacar monyet ini ya atau IMP3 vesiculosa itu sering di-DD dengan pemphigus. Mungkin sudah pernah belajar ya di imunologi ya pemphigus, masih ingat ya? Apalagi itu pemphigus? Hah? Masih ingat nggak? Siapa lagi nih? Bilqis. Pemphigus masih ingat? Mana nih Bilqis? Bagus deh, bagus. Bagus. Aduh, pada kemana nih? Ada yang bisa jawab? Apa itu pemphigus?
Izin menjawab, Dok. Nah, siapa nih? Siapa namanya? Suci, Dok. Oke, silakan. Nah, pemphigus itu lepuhan bukan, Dok? Iya, betul. Jadi pemphigus ini adalah penyakit autoimun. Masih ingat kan? Di imunologi ya? Kalian belum belajar imunologi ya? Oh, izin dok, sudah dok. Oh, sudah kan? Iya. Saya mengajarkan pemphigus. Jadi ini penyakit, termasuk penyakit vesikobulosa, di mana gambaran klinisnya adalah bula yang kendur. Ya, makanya dia sering didede dengan impetigo vesikobulosa karena sama-sama kendur, bula yang kendur. Ya. Nah, namun ya satu disebabkan oleh bakteri dan ini penyakit autoimun. Ya, pahami ya? Oke. Kemudian kedua, dermatofitosis ini adalah infeksi jamur. Ya. Mirip kurap. Nah, ini kan kurap. Iya ya, waktu itu di bokong saya ada yang begini misalnya, atau di paha saya pernah ada begini. Nah, itu kurap jamur. Nah, itu disebut dengan dermatofitosis. Kalau ada impetigo vesikobulosa ini, ya pertama adalah menjaga kebersihan. Kebersihan itu yang seimbang lah, jangan terlalu 5 kali sehari. Recording in progress. Lembab, ya. Bagi yang kecenderungan untuk kulitnya berminyak, mungkin sesekali pakai yang antiseptik, ya seperti itu, ya. Ya setelah berkeringat, cepat dibersihkan, baju diganti, ya. Karena beberapa tahun yang lalu, ya anak-anak senior kalian sekarang mungkin udah pada dokter ya. Awal-awal futsal wah banyak yang menderita penyakit ini, dermatofitosis ini. Usut punya usut, mereka futsal malam hari, baju nggak dicuci, hanya digantung dikeringkan, besok dipakai lagi, akhirnya tular-tularan, ya banyak. Waktu itu saya sempat mengobati, ya diajak untuk memeriksa dan mengobati. Ya. Kemudian yang kedua, menghilangkan faktor predisposisi. Ya, faktor predisposisi tadi pakaian yang sudah basah akibat keringat cepat diganti, ya. Kemudian bila menderita kencing manis, diobatin kencing manisnya, ya. Nah. Kemudian vesikel atau bula, ya. Anjuran ini sih sebaiknya jangan dipecahkan, ya, jangan dipecahkan. Namun bila terlanjur pecah, kita bisa berikan salep antibiotik, ya. Bila dia masih basah, dilakukan kompres cairan antiseptik. Ya. Kemudian penyakit berikutnya adalah impetigo neonatorum. Ini merupakan penyakit varian impetigo bulosa yang terdapat pada neonatus. Kelainan kulit berupa impetigo bulosa, hanya lokasinya menyeluruh dan dapat disertai dengan demam. Ya, jadi karena ini masih anak-anak, masih bayi biasanya, sehingga mudah timbul infeksi. Ya. Ya, nah ini kalian bisa lihat ya pada bayi, ya. Sebenarnya ini penyakit nggak terlalu berbahaya, ya. Namun yang panik biasanya orang tuanya, ya. Coba bisa dibayangkan ya, punya bayi, lagi lucu-lucunya, kemudian menderita penyakit seperti ini, ya.
Ya, kenapa bisa timbul ini? Karena daya tahan tubuh pada bayi itu belum sempurna, ya. Mekanisme imun di tubuhnya itu belum sempurna sehingga sangat mudah untuk terinfeksi kuman. Kemudian penyakit ini sering didede dengan sifilis kongenital. Kenapa? Karena mengenai pada bayi sifilis kongenital mirip-mirip klinisnya seperti ini. Ya, terapi yang bisa kita berikan pada bayi ini bisa kita berikan antibiotik oral, ya, atau bedak salisil 2%, ya, untuk topikalnya. Bahkan bisa juga kita berikan topikal antibiotik. Penyakit berikutnya adalah folikulitis. Folikulitis adalah radang folikel rambut. Ya, radang folikel rambut disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Ya, sinonim dari folikulitis ini adalah bisul. Tapi bisul kecil, ya. Bisul kecil karena hanya menginfeksi satu kelenjar minyak. Ya, bukan bisul yang besar. Nah, klasifikasi folikulitis ini ada dua, superficialis dan profunda. Ya, dan impetigo Bochart nama lainnya juga, ya. Kelainan kulit yang didapatkan pada penyakit ini ada berupa papul. Masih ingat tadi papul, ya? Penonjolan di kulit. Ya, kemudian pustul. Papul ini bila berisi nanah disebut dengan pustul. Nah, kita paham, ya? Nah, kemudian predileksinya biasanya di tungkai bawah dan mengenai terbatas di dalam epidermis. Nah, seperti ini. Ciri khas daripada folikulitis ini, nah, di tengah daripada pustul ini akan kelihatan rambut muncul di tengahnya. Itu disebut dengan folikulitis. Ya, karena hanya mengenai satu folikel rambut, ya, peradangan pada folikel rambut. Makanya disebut dengan folikulitis. Nah, bila mengenai beberapa folikel rambut, nah itu ada penyakitnya lagi tersendiri, ya, disebut dengan furunkolosis. Tapi kita bahas dulu folikulitisnya saja dulu, ya. Kalian bisa lihat nih. Jadi cara tahunya kita cukup menggunakan loop. Kita lihat satu demi satu. Bila ada rambut yang muncul di pustul ini, itu disebut dengan folikulitis. Nah, seperti ini, ya. Nah, bila folikulitis ini lebih dalam lagi atau subkutan, ini disebut dengan folikulitis profunda. Ciri khasnya apa? Dia akan muncul seperti jerawat seperti ini, ya, jerawat-jerawat batu, ya. Padahal ini bukan jerawat, ini adalah folikulitis profunda, ya. Dan biasanya khasnya itu daerah yang berambut ini, daerah jenggot misalnya, ya. Ini seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini bukan jerawat, ya, ini bukan jerawat lain. Jerawat itu namanya acne vulgaris. Okay. Nah, ini lebih mudah diterapi karena patogenesisnya adalah infeksi kuman, ya cukup dengan antibiotik anti kuman. Namun jerawat itu patogenesisnya banyak, ya, ada 4, ya. Terapinya juga harus kombinasi, tidak cukup dengan antibiotik. Itulah makanya jerawat itu pengobatannya sangat panjang dan kompleks pengobatannya, ya. Nah, diagnosis banding pada profunda ini, ya, atau folikulitis profunda ini adalah tinea barbae. Tinea barbae ini adalah termasuk golongan dermatopitosis, ya, penyakit jamur. Ya. Tata laksananya, kita cari faktor predisposinya, ya, misalnya menderita penyakit kencing manis, sering berkeringat, ya, sering menggaruk, ya, itu harus dihindarkan semuanya. Kemudian terapinya bisa kita berikan antibiotik bila lesinya sedikit, ya,
cukup kita berikan topikal. Tapi bila lesinya luas, kita bisa berikan antibiotik sistemik. Ya. Kemudian pioderma berikutnya adalah furunkel. Ya, furunkel ini adalah peradangan folikel rambut dan jaringan subkutan sekitarnya. Ya, jadi kalau tadi infeksi pada satu folikel rambut ada folikulitis, namun ini plus jaringan subkutan sekitarnya. Nah, ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Tempat predileksi daerah aksila, bokong, ketiak, punggung, leher, dan wajah. Kenapa kira-kira ada yang kepikiran nggak? Kenapa kok predileksiin daerah sini? Halo? Ada yang tahu? Kenapa predileksi daerah aksila, bokong, ketiak, punggung, leher, dan wajah? Ya? Ada yang tahu? Nah, karena daerah di sini ini sangat kaya dengan kelenjar Minyak, Dok. ya seboroid, kelenjar seboroid. Nah, kelenjar seboroid ini bermuaranya di folikel rambut. Nah, ya kelenjar itu tadi kan saya udah jelasin di awal ya. Jadi beruntunglah yang cepat gabung. Jadi kelenjar minyak di bawah kulit kita itu ada dua, ada yang langsung bermuara ke kulit, ada yang melalui folikel rambut. Oke. Efloresensi pada penyakit ini bisa ditemukan adanya makula erythematos, lentikular, nummular setempat, kemudian menjadi nodul, lentikular nummular, berbentuk kerucut, di tengahnya terdapat pustul. Lihat di tengahnya ya, ada pustul ya. Nah ini bisul juga ya, bisul udah bisul ya, inilah bisul yang besar itu. Tapi nanti ada bisul yang besar lagi, tenang. Nah ini bisul yang besar lagi. Nah bila furunkel ini menyatu atau gabungan beberapa furunkel ya menyatu, ini disebut dengan karbunkel ya. Ini bisul besar lagi nih. Faktor predisposisinya adalah obesitas, kegemukan, DM, ya. Kemudian hiperhidrosis. Apa itu hiperhidrosis? Apa itu hiperhidrosis? Banyak berkeringat, ya, banyak berkeringat. Nah, bagi orang yang banyak berkeringat ya harus cepat-cepat dibersihkan. Nah ini, ya ini bisul besar, waduh. Ya, akhirnya udah jadi abses nih. Jadi abses. Nah, ini ya kalian bisa lihat ya ada krusta, ada. Nah, tata laksana pada penyakit ini ya usahakan untuk mengatasi faktor predisposisi. Ya, pada penderita DM ya harus minum obat yang rutin. Ya, penderita DM itu memang seumur hidup harus minum obat. Yang sering berkeringat, ya cepat-cepat dibersihkan menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Ya, bajunya juga sering diganti. Kemudian menjaga kebersihan kulit, ya mandi pakai sabun yang sesuai. Kemudian topikal kita bisa berikan salep iktiol, ya. Bila lesinya matang udah jadi abses, kita tinggal sayat insisi, kita keluarkan nananya, ya. Kemudian karena terbuka seperti itu ya basah, ya, kita nggak bisa langsung memberikan antibiotik topikal, tapi kita kompres dulu beberapa hari. Kalau udah kering baru kita berikan antibiotik topikal. Nah, tapi keseluruhan ini kita kombinasi dengan antibiotik di awal antibiotik oral ya, karena memang lesinya ini luas, ya kita memang selalu mengutamakan antibiotik sistemik di sini, ya. Nah, lesinya memang luas, jadi terindikasi menggunakan terapi antibiotik sistemik.
Nah, penyakit berikutnya adalah ektima. Nah, ini ektima ini termasuk pioderma juga ya. Nah, tadi sekilas saya sudah memberikan gambaran. Ektima itu adanya krusta, ya. Bila krusta itu diangkat akan menimbulkan suatu ulkus di bawahnya. Nah, namun penyebab ektima ini adalah Streptococcus. Ya, predileksinya biasanya di tungkai bawah. Ya, efloresensi yang biasa timbul, krusta tebal berwarna kuning. Jika krusta diangkat ternyata lekat dan diangkat akan terlihat adanya ulkus yang dangkal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini krusta bila kita paksakan, pasti akan menimbulkan suatu ulkus. Ya, menimbulkan ulkus. Nah, seperti ini ya. Nah, ulkus ini juga harus hati-hati ya penanganannya. Kalau memang dia basah ya tetap kita harus kompres. Tapi yang jelas harus dijaga betul, jangan sampai terkombinasi lagi dengan infeksi kuman yang lain. Ya. Nah, bila lesi sedikit, ya, krusta diangkat lalu diolesi dengan salep antibiotik. Ya, bila lesi luas, bisa kita kombinasi dengan antibiotik sistemik. Nah, untuk yang topikal, ya kita bila basah kita terapi dengan kompres, yang kering kita terapi dengan salep. Nah, penyakit berikutnya adalah pionikia. Pionikia ini adalah radang di sekitar kuku, ya, yang disebabkan oleh Piococcus. Etiologinya adalah Staphylococcus aureus atau Streptococcus beta hemolyticus. Nah, jadi ini radang di sekitar kuku. Ya, didahului oleh adanya trauma sebelumnya. Ya, infeksi dapat menjalar dari lipat kuku sampai ke matriks dan lempeng kuku, sehingga dapat membentuk suatu abses subungual. Ya, seperti ini. Adanya abses subungual. Ya. Nah, ini sakit ya biasanya ya. Kalian bisa lihat ya, eritema, udem, tanda-tanda radangnya juga khas ya, dan itu sakit. Tata laksana yang bisa kita berikan pada penyakit ini, kita bisa berikan kompres dengan larutan antiseptik ya, atau kita bisa berikan antibiotik sistemik ya. Yang abses ya mau nggak mau kita harus cabut kuku. Bila timbul abses ya, mau nggak mau kita harus ekstraksi kuku, cabut kukunya. Penyakit pioderma yang lain adalah erysipelas. Ya, erysipelas ini ya merupakan peradangan akut pada kulit ya yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Ya, didahului oleh adanya gejala prodromal. Apa itu gejala prodromal? Adalah gejala mirip-mirip flu-like syndrome. Ada mialgia, ada demam, ada atralgia ya. Didahului oleh penyakit itu dulu, gejala itu. Kemudian timbul kemerahan di kulit kita. Ya, predileksinya tungkai bawah, tangan dan wajah. Penyakit ini didahului oleh trauma. Ya, jadi ada trauma sebelumnya. Ya. Nah, itulah makanya saya katakan tadi di awal, Allah itu sudah menciptakan kulit kita sangat sempurna, ya. Jadi tidak semudah itu kuman untuk serta-merta akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi tentunya harus ada salah satunya ada trauma, ya, ada trauma walaupun traumanya itu mikrolesi, ya, disitulah tempat masuknya. Walaupun traumanya itu akibat garukan, ya, disitulah tempat masuknya atau port di entry masuknya kuman. Lapisan kulit yang diserang epidermis dan dermis berupa makula eritema berbatas tegas, plak berbatas tegas dan terlihat jelas tanda-tanda peradangan. Ya, nah, efloresensi yang bisa ditemukan pada penyakit ini ada eritema dengan berbatas tegas dan pinggir meninggi dengan tanda-tanda radang akut. Ya, kemudian ditemukan adanya edema atau bengkak. Kemudian bisa juga ditemukan adanya vesikel atau gula. Nah,
Komplikasi, nah ini yang berbahaya pada penyakit ini, komplikasinya bisa timbul limfadenopati, glomerulonefritis, bursitis, bahkan bisa timbul endokarditis bakterial, ya, mengenai katup jantung ya, kemudian mediastinis dan abses retrofaring. Nah ini komplikasinya dari, ini seperti ini ya. Nah ini ya cukup mengerikan ya. Jadi pasien biasanya bila datang dia bisa mengeluh hiperbol. Aduh dok, ini kenapa merah banget? Padahal ini hanya infeksi superficialis, ya. Namun bila penanganannya tidak adekuat atau tidak tepat, tidak mumpuni, akhirnya menimbulkan komplikasi. Jadi harus hati-hati juga, ya. Ini seperti ini di wajah juga bisa muncul, ya. Ini selulitis. Nah, sorry. Nah, penyakit ini sering didede dengan selulitis. Nah, selulitis ini mirip-mirip dengan erisiplas ini, tapi selulitis ini lebih berbahaya. Ya. Nah, tata laksana dari erisiplas ini adalah bisa kita berikan antipiretik bila dia demam, bila dia nyeri kita berikan analgetik. Ya, antipiretik itu contohnya paracetamol, ya, analgetik contohnya asam mefenamat. Kemudian antibiotik, ya banyak ya contohnya ya, ada yang golongan quinolon, contohnya ciprofloxacin, golongan cephalosporin, contohnya cefadroxil, cefixim, ya dan lain-lain. Topikal juga kita bisa berikan antibiotik, ada antibiotik gentamisin atau clindamycin atau bactoderm, fuladik, asam fusidat ya, fuladiknya. Nah, bila dia basah kita bisa kompres karena kadang-kadang terjadi lepuhan juga ya, terutama yang ini biasanya ada gula juga di sini ya, ada gula sehingga gula ini pecah, nah itu yang harus dikompres. Penyakit berikutnya yang lebih parah daripada erisiplas ini adalah selulitis. Nah, ini adalah radang kulit dan subkutis. Nah, jadi dia lebih dalam ya. Kalau tadi cuma superficialis, kalau ini subkutis. Jadi di bawahnya juga terlibat. Kemudian infiltrat erythematosa diffusa. Ini disebabkan oleh, berbeda dengan yang sebelumnya Staphylococcus, ini Streptococcus beta hemolyticus. Ya. Predileksinya juga ekstremitas superior dan inferior serta wajah. Didahului adanya lesi sebelumnya seperti ulcus statis. Ulcus statis ini adalah ulcus di tungkai bawah. Ya, disebabkan oleh adanya dermatitis statis. Dermatitis statis ini akibat adanya retensi ya. Akibat ada retensi cairan atau darah balik ke jantung ya. Ini disebabkan oleh adanya pelebaran daripada pena, apa ya istilahnya ya? Apa dermatitis statis deh? Koasnya ada nggak nih? Olia? Ada olia nggak? Iya dok. Dermatitis statis apa lagi dia? Saya kok lupa ya? Atau Siti? Ada apa di pembuluh darah tungkai bawah? Varises. Ya, varises. Ya, jadi hati-hati bagi yang mempunyai varises di tungkai bawah, di betis, ya. Nah, itu akan menghambat aliran darah ke jantung, ya, sehingga akan terakumulasi ya darah di pembuluh pena di tungkai bawah, sehingga dia akan terjadi ekstravasasi ya, keluar dari pembuluh darah sehingga menimbulkan rasa gatal. Nah, rasa gatal inilah yang oleh pasien digaruk, akhirnya terjadi luka. Dengan adanya luka
Nah, sehingga menimbulkan ulkus yang susah sembuhnya, ya, karena kausalnya bukan hanya menutup ulkus, ya, mengobati ulkus, tapi harus membebaskan varises ini. Ya, jadi terapinya ya kausatifnya, kuratifnya dengan menangani varises tadi. Ya, simptomnya ya menangani ulkus. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Adanya luka tusuk dan peradangan. Jadi selulitis ini lebih berbahaya memang ya. Gejala konstitusinya ada demam, ada malaise, ada rasa sakit di lesi, ya. Kemudian lesi kulitnya ada infiltrat edematos, kemudian pinggir lesi tidak menimbul dan berbatas tegas, ya. Kemudian adanya limfadenopati setempat, ya, adanya pembesar kelenjar limfe, ya, atau awam mengatakan sekelan, ya, di lipatan paha kanan atau kiri. Dapat terjadi vesikel, dapat terjadi abses lokal, ya. Nah, efloresensi yang timbul pada penyakit selulitis ini bisa berupa makula eritematosa yang terasa panas, ya, kemudian timbul fistel-fistel yang mengeluarkan sekret yang mukopulen. Nah, berbahayanya penyakit ini adalah cenderung menyebar melalui aliran limfatik dan aliran darah. Nah, ini di sini yang berbahayanya. Nah, kenapa? Karena dia terjadi peradangan kutis dan subkutis, sehingga lebih menjangkau, bisa lebih mudah menjangkau pembuluh aliran limpa dan aliran darah, sehingga kuman bisa menyebar ke seluruh tubuh. Disebut dengan sepsis. Bila kuman masuk ke pembuluh darah disebut dengan sepsis. Nah, sepsis ini adalah salah satu kegawat daruratan. Ya, sepsis ini bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi jangan dianggap sepele ya bila timbul bercak-bercak merah di tungkai bawah atau di badan atau di wajah. Ya, hati-hati ya, jangan sampai ini penyakit yang ini selulitis. Ya, nah, selulitis ini memang sering didede dengan erysipelas, ya, penyakit yang sebelumnya ya. Cuma gambaran klinisnya berbeda ya. Pada erysipelas merahnya sangat merah terang. Ya, kalau selulitis biasanya merahnya merah redup. Nah, kalian bisa lihat tadi ya, mana erysipelas. Nah, ini merah terang. Ya. Nah, ini relatif ringan ya dibandingkan selulitis, karena hanya mengenai superfisialis lebih merah. Tapi selulitis dia biasanya lebih buram ya, merahnya kurang terang. Nah, ini ya. Nah, tata laksana pada penyakit selulitis ini kita bisa berikan antibiotik sistemik. Ya, antibiotik sistemik, kemudian topikal kita bisa berikan antibiotik topikal, untuk yang basah kita bisa berikan kompres dengan antiseptik. Nah, bila selulitis ini mengalami supurasi pernanahan, disebut dengan plekmon. Ya, penyakit berikutnya lanjutan daripada selulitis ini. Terapi kurang lebih sama dengan selulitis, namun karena dia sudah bersupurasi, sudah jadi abses, sebaiknya kita insisi, kita sayat, kita keluarkan nanahnya. Ya, kita keluarkan nanah kan seperti ini. Coba lihat, bisa dibayangkan ya dalamnya ini ya, udah otot sudah hampir kelihatan ya. Udah kelihatan malah ototnya ini. Jadi bisa dibayangkan kalau kuman yang mendominasi di sini atau menginfeksi ini tidak tertangani, dia akan masuk ke pembuluh limfe atau masuk ke pembuluh darah, akhirnya menyebar ke seluruh badan, akhirnya menimbulkan sepsis dan bisa mengancam jiwa penderitanya. Kemudian penyakit berikutnya adalah ulkus pyogenik. Ulkus yang gambaran klinisnya tidak khas disertai dengan pus di atasnya. Ya, seperti ini ya, ulkus pyogenik ya, ulkus yang multiple ya, beberapa pus ya, beberapa pus di sini. Penyakit berikutnya adalah abses multiple kelenjar keringat. Nah, ini adalah ya, infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus juga, berupa abses yang multiple
Ya, jadi ada beberapa abses, bukan lebih dari satu ya, tidak nyeri, berbentuk kubah. Nah, ini salah satu contohnya adalah penyakit scrofulloderma ya, scrofulloderma, TBC pada kutis ya, ini scrofulloderma. Nah, faktor predisposisi penyakit ini adalah daya tahan yang menurun, misalnya pada malaria atau morbilli, ya, banyak berkeringat, ya. Kemudian gambaran klinisnya berupa nodul, ya, eritematosa, multiple, tidak nyeri, berbentuk kubah dan lama memecah. Lokasi biasanya daerah yang banyak berkeringat. Diagnosis banding penyakit ini adalah furunkolosis. Masih ingat tadi ya furunkolosis ya? Ya, furunkolosis itu komplikasi dari folikulitis. Tata laksananya sama, antibiotik topikal dan antibiotik sistemik. Kemudian pioderma berikutnya adalah hidradenitis. Ya, merupakan infeksi kelenjar apokrin yang umumnya bersifat supuratif kronik dan cenderung menimbulkan sikatriks. Ya, infeksi kelenjar apokrin yang umumnya bersifat supuratif, kronik, dan cenderung menimbulkan sikatriks. Etiologinya adalah Staphylococcus aureus. Ya, penyakit ini didahului oleh trauma atau mikrotrauma. Lokasi biasanya di ketiak, areola mamae, anogenital, ya. Oh, ada PBL ya, jam 9 ya. Keluhannya gatal dan nyeri, gejala konstitusi, demam, dan Malaysia. Fluoresensi biasanya adanya makula, eritematosa, dan nodus lentikular, nomular, difus regional, juga timbul fistel, abses, dan sinus. Nah, seperti ini. Ya, ini ada fistel di bawahnya, ini namanya skin bridge ya, skin bridge, jembatan kulit ya, skin bridge. Nah, ini biasanya kita tata laksanya kita sayat nih, kita bebaskan kulit yang di bawahnya. Sebab kalau tidak, yang di bawah kulit ini, di bawah jembatan ini berkeringat, akan mengumpul, ini jadi bernanah. Nah, seperti ini ya, skin bridge. Nah, DD-nya scrofulloderma. Kenapa scrofulloderma? Karena scrofulloderma juga ada skin bridge ya. Tata laksananya hilangkan predisposisi, ya, kemudian sistemik, antibiotik sistemik, topikal. Kemudian yang terakhir adalah S4, Staphylococcus syndrome, infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus ini mengenai pada anak di bawah 5 tahun. Nah, jadi ini penyakit ini sedikit mengerikan ya, padahal hanya infeksi bakteri. Ya, didahului dengan adanya demam tinggi, infeksi saluran napas atas, ada tanda Nikolsky sign positif. Komplikasinya bisa selulitis, pneumonia, septikemia, ya. Nah, DD dengan NET, nekrolisis epidermal toksik. Ya, ini salah satu kegawat daruratan di kulit ya, lanjutan daripada sindrom Stevens-Johnson. Tata laksananya antibiotik topikal ya, seperti ini ya. Jadi yang sangat panik biasanya orang tuanya ya, bayinya terkelupas ya. Nah, oke. Mungkin hari ini cukup dulu. Mungkin kita akan cari waktu lagi, bisa jadi minggu depan ya. Ya. Kita masuk nanti ke infeksi virus pada kulit. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari kalian? Jam 9 ada PBL ya katanya. Iya dok, ada PBL. Ya, ada yang mau bertanya? PBL apa ya? Tropis juga? Iya dok. Oke. Ya sudah, kalau memang itu kalian bisa simpen dulu pertanyaannya, nanti di pertemuan berikutnya ya kita diskusikan ya. Baik, kita sudahi dulu. Kita sama-sama bersyukur ke Allah
Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat-sehat semua ya, semangat terus belajarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Banyak.